Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sudrajat, CGP Angkatan ke-11 dari SD Negeri 3 Sampora, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi juga bisa dikatakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, dan 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Validasi tindakan yang salah artinya mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Menanyakan keyakinan adalah mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar peraturan. Tahapan menstabilkan identitas didasari oleh kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran sehingga menggeser identitas negatif ke identitas positif. Tahapan validasi tindakan yang salah didasari oleh prinsip dari setiap perilaku yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pemikiran guru akan merangsang stimulus dari respon menjadi proaktif. Tahapan menanyakan keyakinan, murid dirangsang dengan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di kasus 1, Lubna merasa marah karena selalu mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari Dinda. Dinda selalu mengejek Lubna sehingga ia sangat marah dan tidak bisa menahan emosinya. Lubna, tadi Bapak mendapat laporan ketika istirahat kamu bertengkar ya sama Dinda. Abis, saya kesel Pak sama Dinda. Kenapa kesal? Coba ceritakan kepada Bapak bagaimana kejadiannya. Dinda terus-menerus mengejek saya Pak dengan menyebutkan nama orang tua. Itu kan hal yang tidak sopan. Saya kan jadinya kesal, tersinggung dan emosi Pak. Selain itu pula, Dinda sering mengolok-olok nama saya Pak. Oh begitu, tapi memang benar Dinda sering mengolok dan mengejek kamu atau hanya perasaan kamu saja? Iya Pak, nama orang tua saya seperti yang sering diucapkan oleh Dinda. Iya, Bapak paham. Kamu marah, kamu tersinggung dan kesal. Karena jika Bapak ada di posisi kamu, mungkin Bapak juga akan berbuat hal yang demikian. Lalu apa yang akan kamu lakukan kepada Dinda? Saya marah-marah Pak. Saya mencek-mencek dan tanpa sadar saya emosi dan mendorong meja dan kursi hingga jatuh. Oh begitu, pasti kamu berbuat hal itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Nama dan orang tua saya jadi bahan olokan. Dinda tidak merasa bersalah, malah senang kegirangan. Malah dia tertawa. Iya, Bapak menganggap wajar dengan sikap kamu yang merasa marah karena kamu tidak senang diolok-olok oleh Dinda kan? Bapak sangat menghargai tindakan kamu dengan tidak berbuat tindakan yang lebih buruk daripada itu. Misalnya mungkin kamu bisa aja ketika Dinda mengolok-olok dan mengejek kamu memukul Dinda sehingga terjadi perkelahian. Nah, sekarang kita sama-sama pikirkan ya antara kamu dengan Bapak. Ketika kamu sempat mendorong kursi dan meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus tenang dan tidak emosi Pak. Kamu bisa memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menjadi berusaha menahan emosi. Dan ketika ada teman yang mengejek saya akan melaporkan kejadian ini kepada wali kelas saya.
Bagus, tepat sekali dengan tindakan kamu ya nak. Tetapi tetap tenang dan tetap bersemangat ya. Nah sekarang silahkan kamu kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubna kelas 6. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara saya dengan teman saya, agar emosi dan amarah saya bisa terkendali karena perilaku dari teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Rehan setiap mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI selalu mengobrol dan bercanda dengan teman sebangku sehingga Rehan sering kena teguran oleh Pak Umam selaku guru PAI. Rehan, tadi Bapak mendapat laporan dari guru PAI. Kata Pak Umam, katanya kamu sering ngobrol ya ketika sedang belajar. Iya, Pak. Menurut kamu seberapa sering sih kamu ngobrol ketika pelajaran PAI? Kan selama pelajaran Bapak, kamu sering memperhatikan. Malah kamu anak yang aktif, sering bertanya ke Bapak ketika ada materi yang kurang dipahami. Ngobrol ketika sedang belajar itu dan tidak memperhatikan guru termasuk suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Ya, baiklah Rehan. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Setuju? Setuju, Pak. Rehan, kita cari solusi bersama ya. Rehan ketika belajar PAI sering mengobrol, pasti ada alasannya. Kenapa sih ketika pelajaran Pak Umam Rehan sering ngobrol? Karena Rangga teman sebangku saya sering mengajak ngobrol, Pak. Apalagi tentang yang di HP. Kan seru, Pak. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tahu, Pak. Kalau mengobrol ketika sedang belajar sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Mohon maaf, Pak. Saya tidak menghormati guru dan peduli. Menurut kamu menghormati guru penting dan peduli itu penting tidak? Penting, Pak, karena bisa membuat saya merasa hormat kepada ibu dan bapak guru serta saya bisa menghargai setiap guru. Ya, menghormati dan menghargai guru itu penting ya. Seperti kamu menghormati kedua orang tua kamu, baik itu orang di sekitar. Jadi kamu itu dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan intinya Rehan tidak akan ketinggalan materi yang telah disampaikan oleh Pak Umam. Yang paling penting kita dapat mengasah rasa kepedulian. Iya, Pak, saya menyesal sudah sering sekali tidak memperhatikan Pak Umar ketika mengajar dan banyak mengobrol ketika belajar. Nah, itu sikap yang sangat baik ya, yang kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi hal yang sama? Saya akan berusaha mengikuti pelajaran PAI dan tidak akan mengobrol lagi walaupun ada teman yang mengajak ngobrol ketika belajar. Baik, Rehan, kamu sudah dapat solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan guru PAI yaitu Pak Umam. Apakah kamu menepati janji? Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan, kelas 6. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali telah mengajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengobrol lagi ketika sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.